Pemirsa, Pemprov Jawa Tengah mengkaji program 6 hari sekolah bagi SMA SMK. Sebelumnya, kebijakan 5 hari sekolah diterapkan agar memberi waktu luang bagi siswa untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Program itu masih digodok pemirsa hingga kini. Selengkapnya dalam segmen Santap Siang berikut ini. Pemirsa Metro TV, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mengkaji terkait kembalinya sistem sekolah selama 6 hari bagi serata pendidikan SMA dan SMK. Pemerintah masih dilakukan pembahasan kebijakan ini bersama para pakar pendidikan, akademisi dan juga pemangku kebijakan dan masih dalam proses pembahasan. Dan kita akan membahasnya di MBKV Jalan Gatot Subroto, Kota Semarang bersama para orang tua siswa dan juga akademisi seperti apa pendapat dan respon mereka. Mengusung konsep kafe modern dengan sentuhan suasana nyaman, MB Cafe atau Mas Budi Cafe kini menjadi salah satu destinasi kuliner yang mulai mencuri perhatian di kawasan Semarang Barat. Lokasi di Jalan Gatot Subroto, Kafling 3041, Ngalian, Semarang, tepatnya di lantai 2 outlet bebek dan ayam Kampung Mas Budi. Kafe ini menawarkan pengalaman bersantap yang berbeda di samping Pasar Purwoyoso. Sebagai bagian dari usaha pemilik warung bebek dan kampung ayam Mas Budi, MB Cafe hadir bukan hanya sebagai tempat makan, tetapi juga tempat nongkrong yang nyaman bagi karyawan perkantoran sekitar maupun anak muda yang mencari suasana santai. Pemandangan lampu-lampu tol yang terlihat jelas pada malam hari menjadi nilai tambah yang membuat pengunjung betah berlama-lama. Dari sisi kuliner, MB Cafe menyajikan ragam menu lengkap, mulai dari hidangan tradisional hingga pilihan modern bergaya western dan Asian food. Dengan perpaduan sajian lezat, suasana nyaman dan fasilitas yang lengkap, MB Cafe semakin mengukuhkan dirinya sebagai tempat kuliner dan nongkrong favorit baru di Semarang Barat. Nah, pemirsa Metro TV, kita sudah bersama dengan para orang tua dan juga akademisi dari Universitas Diponegoro. Kita akan membahas terkait dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kembalinya sistem sekolah 6 hari. Namun sebelumnya kita simak informasi berikut ini. Pemirsa Metro TV, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para orang tua dan juga akademisi yang saat ini kita sudah berada di MB Cafe di Jalan Gatot Subroto, Kota Semarang. Saya bersama dengan Mbak Nungki, orang tua, kemudian ada Mas Idris juga sebagai orang tua, dan ada juga dari akademisi Universitas Diponegoro ada Mbak Wulan. Kita akan membahas ya terkait dengan bahwa ada wacana nih, baik dari orang tua dan akademisi. Saya ingin menanyakan terkait dengan pendapatnya, responnya terkait dengan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mengkaji kebijakan sistem sekolah selama 6 hari. Seperti apa sih? Saya ke Mbak Nungki dulu, tapi sebelumnya boleh disantap dulu makanannya. Nah, Mbak Nungki, kalau dari Mbak Nungki sendiri responnya seperti apa sih sebagai orang tua ataupun anaknya pernah nggak mengeluh? Atau saat ini anaknya sekolah berapa hari, Mbak? Saat ini sih kalau anak saya sekolah 5 hari. 5 hari? 5 hari sekolah, terus karena ada wacana kayak gini ya, jadi saya pernah sempat cerita nih, ngobrol sama anak saya, gimana kalau misalnya sekolah kamu berubah jadi 6 hari? Terus dia bilang, kayaknya lebih enakan 5 hari deh, Ma, karena kalau 5 hari itu aku waktu untuk istirahatnya lebih banyak, seperti itu. Terus, tapi kan pulangmu lebih sore. Nggak apa-apa sih, kalau untuk lelah sehari nggak masalah, tapi kan nanti habis itu aku bisa istirahat total 2 hari di akhir minggu, seperti itu. Tapi kalau ke Mas Idris saya tanya, anaknya sekarang sekolah selama 6 hari atau 5 hari. Terus kalau misalnya ini diterapkan selama 6 hari, seperti apa pendapatnya? Yang pertama, anak saya kebetulan udah jalan 1 semester ini udah 6 hari. 6 hari, seperti apa tuh Mas kesehariannya? Dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi berangkat pagi jam 7, pulangnya jam 3, sampai rumah jam 4 lah. Itu setiap hari, kecuali dari Sabtu setengah hari aja. Jadi kalau ditanya bagaimana terkait isu 6 hari sekolah ini, ya akhirnya terbiasa gitu loh. Meskipun awalnya yang dulu di TK 5 hari, terus proses ke 6 hari agak berusaha untuk ngasih pengertian, dan dia pasti capek. Dan karena akhirnya beradaptasi kan dengan pola 6 hari sekolah, akhirnya terbiasa.
terbiasa. Tapi kalau dari segi waktu bermainnya anak, kemudian istirahatnya anak, ini kalau dari Mas Idris sendiri masih tercukupi nggak anaknya sekolah 6 hari itu? Saya kira tercukupi dan malah polanya semakin teratur. Jadi kalau bermain itu kan sebenarnya di sekolah pun mereka bisa bermain. Terus kalau pulang jam 4 sampai rumah mandi, selebihnya saya juga bisa lebih membuat dia misalkan tidur jam 8, maksimal jam 9, bangun jam 5. Dan itu sudah sangat tercukupi untuk kebutuhan istirahatnya. Oke, terima kasih Mas Idris. Kita ke Mbak Wulan sebagai akademisi melihat dua pandangan yang berbeda, bahwa yang pertama 5 hari lebih senang karena 2 harinya istirahat, tapi yang sebelahnya dari orang tua siswa mengatakan 6 hari mereka udah terbiasa, juga punya pola jadwal tersendiri. Kalau dari akademisi melihat seperti apa Mbak Wulan? Oke, kalau melihat dari sudut pandang kacamata akademisi ya, sebenarnya itu tergantung dari konsep pembelajaran yang disusun oleh sekolah itu sendiri. Misal kalau si sekolah itu mau menerapkan selama 6 hari, ada baiknya untuk materi gitu kan, terus untuk pembelajaran secara akademis itu dimaksimalkan selama 5 hari aja sampai hari Jumat. Tetapi untuk hari Sabtu itu kita bisa fokuskan ke kegiatan non akademik, misalnya kayak ekskul, ekstrakurikuler gitu kan. Supaya apa? Supaya anak-anak ini tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan. Berarti ada waktu durasi yang memang harus dikaji lagi nih oleh pakar pendidikan, akademisi terkait dengan sekolah 6 hari. Tapi kalau dari sisi akademisi, akan seperti apa sih dampaknya jika seluruh Jawa Tengah, dan saat ini yang dikaji masih anak untuk strata pendidikan SMA dan SMK untuk saat ini terkait dengan sekolah 6 hari, itu dampaknya akan seperti apa? Kalau kita ngelihat dari dampak kebijakan ini, kita harus melihat dari strata masyarakatnya itu sendiri. Mulai dari strata kelas menengah atas, menengah gitu kan, sama bawah. Biasanya orang tua yang bekerja sampai 6 hari itu mereka cenderung merasa takut. Takut kenapa? Karena mereka itu tidak bisa mengawasi anak secara utuh. Ya kan, makanya sebenarnya karena orang tua ini bekerja sama 6 hari, mereka tuh cenderung positif dengan kebijakan 6 hari sekolah. Tapi kalau orang tua yang bekerja selama 5 hari atau ibu rumah tangga gitu kan, mereka tuh merasa anaknya ini kurang punya waktu dengan keluarga. Kita kembali lagi ke para orang tua. Ada nggak sih kekhawatiran jika memang diterapkan 6 hari, apalagi anaknya saat ini baru 5 hari diterapkan sekolahnya? Mas Idris sendiri pendapat seperti apa? Meskipun sudah 6 hari, sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki dari sistem yang udah 6 hari diterapkan di anaknya? Walaupun kajian ini kembali lagi masih untuk anak SMA dan SMK, tapi untuk MD Madrasah Hibditaiyah sudah diterapkan 6 hari ini. Untungnya di madrasah anak saya itu memang menekankan kalau masih anak-anak, apalagi usia madrasah kayak gitu, masih usia MI, penekanannya adalah ya bermain itu belajar, belajar itu bermain. Jadi tidak ada hak bermain anak-anak yang dirampas, meskipun di dalam itu sudah ada kegiatan belajar mengajar. Kemudian kebetulan istri saya juga pendidik, saya juga masih ada waktu. Jadi bagi kami, kebersamaan keluarga itu kan bukan hanya sebatas kuantitas waktu, berapa jam di rumah atau kita liburan 2 hari, tapi lebih pada kualitas itu. Oke, berarti masing-masing punya pendapat. Betul. Dan kita coba ke akademisi lagi melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Pastinya kalau dari akademisi juga banyak kajian-kajian. Kalau dari akademisi sendiri, penerapan yang masih dikaji oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini seperti apa? Apakah ke depan memang harus 6 hari atau memang 5 hari atau menyesuaikan? Seperti apa? Sebenarnya untuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu kita harus melakukan riset juga ke masing-masing sekolah ya gitu ya, terkait kurikulum mungkin ya, terus itu apa yang akan diberikan kepada siswa gitu. Kalau misalnya memang butuhnya 6 hari sekolah gitu, ya udah silahkan gitu. Berarti kita kembalikan kepada sekolah itu masing-masing. Berarti kembalikan kepada sekolah itu masing-masing. Dan ini kita terakhir terkait dengan harapannya seperti apa, meskipun memang kajian sekolah selama 6 hari di Jawa Tengah ini masih dalam proses pembahasan oleh pakar pendidikan, akademisi, dan juga pihak berwenang. Kita coba ke Mas Idris terlebih dahulu. Mas Idris, harapannya seperti apa jika memang
ini diterapkan selama 6 hari meskipun anaknya sudah menerapkan juga itu seperti apa? Kalau harapan saya mau 5 hari sekolah, 6 hari sekolah itu sama saja. Selama memang kajiannya sudah selesai. Kita yakin pihak-pihak terkait misalkan dinas pendidikan, guru, bahkan nanti bisa melibatkan wali murid secara bersama, kurang lebihnya di mana, paling tepat mana. Yang penting satu harapan saya. Ketika kebijakan yang dulunya, saya ini kan termasuk yang generasi 6 hari sekolah kan. Kemudian berubah jadi 5 hari. Dan saya yakin di beda daerah beda. Yang penting ketika nanti diputuskan 5 atau 6 hari kerja, ya udah, nggak usah rubah-rubah seperti kurikulum yang berubah. Kembalinya yang jadi tantangan lebih ke bagaimana anak atau siswa ini dan orang tua beradaptasi ulang dengan sistem yang baru. Masalahnya di situ. Masalah istirahat dan lain sebagainya itu kan nanti beradaptasi tersendiri. Itu saja. Oke. Terima kasih Mas Idris. Kalau ke Bandung seperti apa harapannya jika memang ini diterapkan 6 hari oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Sependapat sih sama Mas Idris ya. Harapannya yaitu nanti anak emas kita tuh harus yang berkualitas. Meskipun 5 atau 6 hari asalkan sistem pendidikannya oke, aku yakin kok tetap bisa mendukung semuanya. Oke. Terakhir, kalau dari sisi akademisi melihat kita harapan dari para orang tua, kalau dari akademisi seperti apa harapannya? Oke, jadi mungkin ini saya bisa menjawab dari sisi kepakaran saya ya di bagian humas. Nah, biasanya kan kalau kita membuat suatu program gitu ya atau campaign, kita itu perlu melakukan riset terlebih dahulu. Riset dengan apa? Melakukan wawancara dengan berbagai stakeholder. Kalau di kebijakan pendidikan 6 hari ini kan ada guru, siswa gitu kan, terus pemerintah juga. Jadi itu harus melakukan diskusi secara menyeluruh. Kalau kita bisa bilang itu istilahnya public hearing gitu ya kan. Nah, kan dengan adanya diskusi tersebut kan program yang telah direncanakan bisa berjalan maksimal. Tetapi jangan lupa harus ada evaluasi secara berkala. Terus ada satu hal lagi, kesejahteraan guru. Nah, itu hal yang paling signifikan dan sangat penting gitu ya. Nah, pemirsa Metro TV ini berbagai sudut pandang, respon dan juga pendapat dari orang tua dari Bandungki, kemudian dari Mas Idris dan juga dari akademisi dari Baulan, bahwa memang ada perlu kajian yang harus selesaikan dan pastinya sebagai orang tua akan menerima saja seperti apa kebijakannya, namun tentu di lapangan ya kurikulumnya, penerapannya harus perlu ada pengawasan, evaluasi, dan yang paling penting juga untuk mengingat dan memperhatikan para guru yang mengajar para anak-anak di sekolah, yang pastinya juga harus memberikan ruang aman kepada antar sesama baik guru maupun dari murid. Nah pemirsa, ini dia bahasan kami terkait dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan menerapkan sekolah selama 6 hari yang saat ini masih dilakukan pengajian dan untuk strata pendidikan SMA dan juga SMK. Dari Kota Semarang, Cervina Novia Andrea Wayu Sigit, Metro TV. Boleh makan lagi kita? Oke, iya ya, guru sih sebenarnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.